Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi, Shalom, apa kabar? Luar biasa, senang sekali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, ataupun mungkin yang ada di rumah masing-masing melalui channel Facebook ataupun YouTube. Mari kita bersama-sama mempersiapkan dengan baik di kursi waktu kita sungguh-sungguh memusatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kepada Pak Boris ya, Pak Boris Maranatha bersama dengan Ibu yang boleh hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Hari Minggu depan akan ada tukar mimbar di mana pendeta muda Juni Aman Saluku yang nanti akan sampaikan firman Tuhan dari PPD Jabatala dari TPU Harapan, dan pada saat tukar mimbar saya ada pelayanan di Medan berkenaan dengan kependetaan. Jadi mohon didoakan supaya semua berjalan dengan baik. Sekali lagi mari kita akan bersama-sama memfokuskan diri kita untuk boleh datang kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom semuanya. Saat ini saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil sikap saat teduh. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, berkat yang kita peroleh dalam satu minggu ini. Kita mau terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya kasih Tuhan itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Mazmur 118 ayat 28. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Kita akan menaikkan satu lagu pujian, Bumi Penuh Kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan.
kebaikan, kemurahan Tuhan yang boleh kami terima di setiap musim kehidupan kami. Bersyukur juga Tuhan, kami dapat berkumpul orang-orang yang mengasihi Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, Kamu siapkan hati kami untuk dengar-dengaran firman-Mu. Kami ingin menaikkan setiap ucapan syukur kami, pakai lidah mulut kami semua untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan, Kamu serahkan seluruh aspek kehidupan kami, jiwa raga kami, roh kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita bahwasanya Tuhan baik, selamanya akan selalu baik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau serukan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita besar, amin. Tuhan kita Maha Kuasa. Ini menjadi bentuk kesadaran bagi kita. Kita mau mempersembahkan hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan kita.
alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas dipersilakan maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menaikkan lagu pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh bagi pekerjaan Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Inilah doa syukur kami. Berkati persembahan. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, agar hati kita terfokus kepada firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan menaikkan pujian, Kau cukup bagiku.
berdoa bersama-sama. Kami rindu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tetapi sebelum kami melakukan kehendak-Mu, biarlah kami boleh mengerti isi hati. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dengan keterbatasan yang ada pada hamba-Mu secara khusus, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau menguduskan kami, sehingga kami sungguh-sungguh biarlah sebagaimana adanya kami. Setiap pesan yang Kau sampaikan kepada kami bukanlah dari pikiran hati kami, tetapi hati-Mu Tuhan. Sekali Tuhan berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukan isi hati-Mu untuk kami pada kesempatan pagi hari ini. Inilah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kita. Ya, bangku sudah mulai penuh ya. Ya, senang sekali kita boleh ada bersama-sama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan tentang bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang berbicara dari kitab Nabi Yesaya, yang ditetapkan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perubahan-perubahan bagi bangsa Yehuda. Dan tentunya ini juga menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ada sebuah perubahan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang sekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama merasa yakin bahwa setiap orang merindukan perjumpaan dengan orang yang kita kasih, sungguh-sungguh sangat-sangat dirindukan. Apalagi kalau orang itu sudah cukup lama ya, mungkin anak kita di luar kota, orang tua kita di luar kota, kita tidak bertemu dengan mereka yang kita kasih. Ada sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk berjumpa. Bahkan mungkin kalau dari pasangan-pasangan muda-mudi, yang satu di daerah Pulau Selatan, yang satu di daerah Pulau Utara, mungkin sangat-sangat rindu untuk bisa berjumpa dengan mereka. Kerinduan yang begitu dalam akan selalu diwarnai, dan ketika kita bertemu akan ada sukacita besar di dalam pertemuan itu. Saling mencurahkan isi hati. Seorang anak yang merantau ketika kembali di kampung halamannya, orang tuanya akan mengalami sebuah sukacita yang sangat besar. Dalam kehidupan orang percaya, saudara dan saya, sukacita besar pun bisa terjadi tatkala Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, bumi penuh dengan kehadiran Tuhan, bumi penuh dengan kekayaan Tuhan, bumi penuh dengan cahaya kebahagiaan Allah. Dan tentu itu menjadi sebuah tujuan hidup kita di dunia ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca sebuah artikel, ada seorang anak yang bernama Olivia. Anak ini dinanti-nantikan oleh orang tuanya. Ketika lahir, anak itu begitu cantik, matanya sungguh-sungguh bercahaya. Sungguh-sungguh sebuah kebahagiaan bagi keluarga ini. Dari bayi sampai usia 1,5 tahun, sangat lucu-lucunya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam usia 1,5 tahun, anak ini terkena kanker mata. Orang tuanya memberontak, walaupun sebagai orang Kristen, orang tuanya tidak begitu setia. Mungkin dia belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia mengeluh dengan apa yang terjadi terhadap anaknya. Beberapa tahun begitu seterusnya, orang tuanya ingin rindu supaya anak ini boleh disembuhkan. Baik obat-obatan tradisional maupun tukang pijit, tukang urut, supaya bisa membawa sebuah pemulihan. Sampai ke dokter, kemoterapi. Semua dilakukan untuk kesembuhan.
tetapi tidak kunjung sembuh. Lalu pada akhirnya ada seorang pendeta yang mengatakan, kamu harus berdekat dengan Tuhan. Orang tuanya akhirnya berdekat dengan Tuhan. Anaknya dibawa ke gereja, bertemu dengan Tuhan, bermain-main, bersuka cita luar biasa di rumah Tuhan. Walaupun kesakitan yang begitu luar biasa, Olivia tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Orang tuanya, ayahnya begitu sangat-sangat khawatir terhadap anaknya. Dia begitu memiliki sebuah kekecewaan apa yang terjadi atas anaknya. Tetapi anak ini berkata, Pak, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kalau Papa percaya pada Tuhan yang hebat itu, ada hal yang terjadi dalam diri saya. Seorang anak kecil bisa mengatakan seperti itu, saudara. Bertumbuh 5 tahun, 6 tahun, sekolah dan sebagainya, semua penuh dengan keceriaan. Anak ini riang sekali di dalam kesakitan yang ada. Dari penyerahan secara total, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, akhirnya papa dan mamanya begitu akhirnya setia kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan berbagai situasi dan keadaan. Bahkan opanya juga percaya karena ketegaran hati anak ini. Sampai titik di usia 10 tahun, akhirnya anak ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam masa-masa kritis, dia hanya berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku tidak Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Aku tahu Engkau akan memulihkan. Dalam kondisi seperti itu, dan detik-detik terakhir, Pak Pendetanya mendoakan, dan dia membisikkan kata-kata kepada Olivia, Olive, jika engkau bertemu dengan Tuhan, peganglah tangan Tuhan, peganglah erat tangan Pak Pendeta. Pada saat itu, dengan meneteskan air mata, Olivia memegang erat tangan pendeta itu. Kemudian dia kembali kepada Tuhan. Sebuah perjumpaan yang begitu mengesankan, dengan penuh dengan kemuliaan, oleh karena anak ini bersama-sama dengan kemuliaan Bapa di surga. Sebuah perubahan yang akan terjadi ketika berjumpa dengan Tuhan. Sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya ketika setiap orang yang percaya sungguh-sungguh dapat berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan akan melahirkan sebuah kemuliaan Tuhan terjadi, dan bumi penuh dengan kemuliaan bisa terjadi. Ada 3 perkara penting bagi kita bersama-sama yang patut direnungkan dari kehidupan Nabi Yesaya yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka apa yang harus terjadi dan harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah ketika setiap umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika setiap umat Tuhan memandangkan penyembahannya kepada Tuhan, ketika setiap umat Tuhan menikmati sentuhan dari Tuhan. 3 perkara ini kalau kita ingin kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat bersama-sama bagian yang pertama. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu bisa terjadi ketika kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 1 dan ayat kedua dikatakan, kalau kita lihat di Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ini, kita bersama-sama bisa melihat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ketika kita mencoba memperhatikan ayat ini, dikatakan setelah dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan.
Nabi Yesaya. Yesaya melihat Tuhan di atas tahta yang sangat tinggi. Dalam pasal 1 sampai pasal 5, Yesaya masih belum mengerti apa-apa. Tetapi pada saat pasal yang ke-6 masuk di dalamnya, Yesaya melihat dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan itu. Dia tahu siapa Tuhan itu. Dan yang terjadi, saudara sekalian, seorang nabi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang akan dialaminya dan akan dilakukannya. Seorang raja, seorang yang berkuasa, seorang yang maha besar, seorang yang agung, seorang yang mungkin merasa diri sebagai hebat dan luar biasa, belum tentu mereka seorang yang bisa melihat Tuhan. Mungkin kita sebagai orang Kristen yang cukup lama, tetapi ketika kita tidak mengerti bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, apakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bersama-sama, seorang hamba Tuhan yang ditetapkan, yang dipilih oleh Tuhan, kemudian dia melihat Tuhannya, lalu di samping kanan kirinya ada malaikat-malaikat yang melingkupinya, seorang raja, seorang yang berkuasa, kebesaran dan keagungan tata Tuhan bersama dengan bala tentara surga, sungguh-sungguh disaksikan oleh seorang yang bernama Yesaya. Betapa hebatnya pada waktu itu, betapa dahsyatnya Nabi Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan yang melahirkan sebuah kebanggaan terhadap diri sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak bisa berjumpa secara fisik dengan Tuhan kita, tetapi kehadiran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sesungguhnya bisa membawa sebuah perubahan yang terjadi atas kehidupan kita. Kita mengingat bagaimana Musa melihat Tuhan walaupun dia takut. Ada sinar cahaya yang luar biasa. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Musa. Kita bisa melihat bagaimana Saulus ketika dengan bangganya pembunuhan orang-orang Kristen pada waktu itu dengan penuh sukacita karena bangga bisa membunuh orang Kristen. Dia harus tersungkur ketika berjumpa dengan Tuhan. Sebuah perubahan terjadi. Ada makna yang ajaib yang dimiliki oleh Nabi Yesaya, yang dimiliki oleh Nabi Musa, yang dimiliki oleh Saulus, yang dimiliki oleh saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh merasakan perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Kehidupan kita yang dulunya mungkin tidak ada artinya, sekarang harus mengalami sebuah perubahan. Bagaimana kita hidup berarti karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Sesuatu makna yang penting bagi kita, perjumpaan dengan Tuhan semestinya melahirkan kehidupan kita untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, itulah yang akan kita lakukan. Ketika Nabi Yesaya berjumpa, melihat Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal yang bermakna, berarti, bernilai dalam hidupnya. Penuh dengan kemuliaan terjadi ketika hal itu dilakukan. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita merasakan kedekatan, kelekatan, ketika kita merasa kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kita, seharusnya pandangan kita mengarahkan hidup yang penuh makna, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, hanya karena kita berjumpa, memandang kepada Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudara sekalian, perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan Nabi Yesaya, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yesaya mengumandangkan penyembahannya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, mereka berseru-seru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saudara, sesuatu yang luar
luar biasa yang terjadi. Seorang yang berjumpa dengan Tuhan, seorang itu adalah seorang yang akan selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Ketika Yesaya sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, maka pada waktu itu dia lalu melakukan hal yang tidak pernah diduga di dalam hidupnya. Bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka satu dengan yang lainnya berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaannya." Seorang berbicara dengan seorang, "Kudus, kuduslah Tuhan." Seorang berbicara kepada seorang, "Kudus, kuduslah Tuhan." Sebuah kumandang penyembahan kepada Tuhan yang kudus, berjumpa dengan Tuhan, melahirkan sebuah pemandangan pujian hidup kepada Tuhan dengan kesukaan seorang dengan yang lain. Ketika pujian, pengagungan kepada Tuhan seorang dengan yang lainnya dengan sungguh-sungguh dalam kehadiran Tuhan, maka apa yang terjadi? Rumah itu pun penuhlah dengan asap. Sebuah lambang, ada kekuatan, kuasa yang bisa terjadi ketika ada sebuah kesatuan di antara satu dengan yang lain, mengatakan kepada Tuhan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Luar biasa, saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Yesaya. Sebuah perenungan bagi kita. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, ketika kita mengumandangkan pujian kepada Tuhan, apakah satu dengan yang lainnya sungguh-sungguh saling bersama-sama, bersaut-sautan, sungguh-sungguh mengumandangkan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kadang-kadang ya, yang terjadi kalau WA nyanyi, singer nyanyi, kita menunggu biasanya ya. Wah, WA-nya kok luar biasa lah suaranya. Saya ingin menikmati. Terkadang seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini kita diharapkan bagaimana kita menyembah seorang dengan seorang, saling menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya satu orang, bukan hanya 3 orang, tetapi ketika kita semua sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati mengumandangkan pujian kepada Tuhan, akan terjadi kehadiran Tuhan, akan terjadi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, penyembahan bukanlah dilakukan masing-masing orang, tetapi setiap orang mengajak satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana kita menyembah dengan benar, bagaimana kita ada dalam penyembahan yang benar. Kekudusan Tuhan menjadi dasar daripada kelayakan untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mengumandangkan penyembahan kepada Tuhan itu tidak main-main. Sehingga ketika kita mencoba untuk merasakan kehadiran Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dalam kurun waktu mungkin hanya 1 jam, 1 jam seperempat, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita tinggalkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Mari kita jangan bermain-main dengan apa yang ada pada kita, tetapi fokus. Perjumpaan dengan Tuhan akan melahirkan bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar. Penyembahan yang benar akan melahirkan kedahsyatan hadirat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari hal ini. Jadi sekali lagi bahwa Yesaya memberikan pembelajaran bagi kita bersama-sama untuk melihat Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan, maka yang terjadi dan yang harus kita lakukan adalah mari kita menghormati hari Sabat Tuhan. Mari kita mempersiapkan penyembahan kita yang sesungguhnya. Mari kita tanggalkan segala dosa dan keterbatasan kita, karena Tuhan kita Tuhan yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ketika kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan, bumi penuh dengan kemuliaannya ketika kita mengumandangkan penyembahan kita dengan benar kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat 35 dan di dalam ayat 35 dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir.
namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan kalau umatnya menikmati sentuhan dari Tuhan. Siapakah Yesaya? Yesaya dikatakan di sini seorang yang najis bibir. Yesaya di sini seorang yang mungkin tidak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di dalamnya bangsa-bangsa yang najis bibir. Orang-orang yang penuh dengan noda dan dosa. Orang-orang yang penuh dengan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Orang-orang yang mungkin mengesampingkan tentang imannya kepada Tuhan. Dan mungkin itu juga bisa terjadi atas kehidupan kita. Tetapi hal yang luar biasa, sekali bisa katakan, ketika Nabi Yesaya berjumpa dengan Tuhan, melihat dengan Tuhan, ketika Yesaya menyadari atas dirinya sebagai seorang yang najis bibir, lalu dia memandangkan pujian-pujian kepada Tuhan, dan ketika dia merasa dirinya sebagai seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan menyentuh bibir daripada Yesaya, sehingga Yesaya dipakai menjadi sanar berkat melalui bibirnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Seorang yang mungkin tidak layak di hadapan Tuhan, seorang yang mungkin orang itu adalah orang yang tidak semestinya ada di dalam kelompok-kelompok orang Kristen yang saleh. Oleh karena kejahatannya, oleh karena perkataannya, oleh karena tindakannya, oleh karena berbagai hal-hal dosa yang dikerjakan, yang dilakukan, perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan menyentuh orang itu, perubahan besar bisa terjadi. Musa yang tidak sanggup melakukan apapun dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Yeremia, Yesaya, mungkin orang-orang murid-murid Yesus Kristus yang notabene banyak macamnya, dari seorang yang memakan riba orang lain, korupsi dan sebagainya. Sentuhan Tuhan melahirkan sebuah perubahan yang besar dalam hidupnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Luar biasa, saudara sekalian. Hal yang sama, saudara sekalian. Tuhan menyebabkan seseorang merasakan betapa agung dan kasih yang besar yang menembus dan melayakkan umatnya untuk menikmati kehidupan yang layak ada di dalam Yesus Kristus. Sentuhan terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kasih-Nya yang besar, mati di atas kayu salib, memberikan saudara dan saya, orang-orang yang tidak layak, diubahkan menjadi orang-orang yang layak, yang penuh makna, yang penuh arti, yang tidak ada rasanya menjadi penuh dengan rasa, yang tidak ada warnanya penuh dengan warna-warni, yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sentuhan Tuhan menyebabkan mata rohani terbuka untuk melakukan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam dunia ini. Ketika Yesaya melihat Tuhan, ketika Yesaya mengumandangkan pujiannya kepada Tuhan bersama dengan bangsanya, orang-orang yang ada di sekitarnya, ketika Yesaya pada akhirnya merasa diri sebagai orang yang akan celaka, orang yang akan binasa, tetapi ketika disentuh oleh Tuhan, dia menjadi orang yang diselamatkan, menjadi sarana orang-orang lain melihat Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Sentuhan Tuhan menyebabkan mata rohani terbuka untuk melakukan hal yang baik, yang berkenan kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya. Apa yang menjadikan hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan? Apakah karena
kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Apa karena kita tidak melakukan hal yang baik? Atau mungkin kita merasa saya sudah melakukan hal yang baik, saya sudah menjadi orang Kristen sejak dari kecil sampai masa usia 89 tahun. Tetapi ketika kita bersama-sama disentuh oleh Tuhan, bukan hanya mengatakan diri sebagai orang Kristen, selesai, cukup. Tapi ada hal, bagaimana perubahan hidup itu bisa terjadi atas hidup kita. Jangan sampai orang-orang yang melihat kita, yang menyaksikan hidup kita, justru kita bersama-sama bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan akhirnya orang lain mencela hidup kita. Ketika orang-orang lain mencela hidup kita sebagai orang Kristen, sesungguhnya orang-orang lain mencela Kristus yang ada dalam hidup saudara. Sesuatu yang berat dalam hidup kita sebagai orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita menyerahkan diri dan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, maka apa yang harus ada dalam hidup kita, ketika kita melihat Sang Raja Tuhan semesta alam hadir dalam hidup kita, maka yang harus ada dalam hidup kita adalah tunjukkan diri kita sebagai pribadi yang berjumpa dengan Tuhan, yang merasakan kehadiran Tuhan dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan siapapun kita bertemu, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan, yang dipenuhi oleh Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan karena ada orang-orang yang dipenuhi, dan ada orang-orang yang dihidupi oleh Tuhan. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka orang-orang lain akan melihat Kristus. Kristus yang ada di dalam diri saudara akan dilihat melalui setiap apa yang kita lakukan ketika kita ada di bumi ini. Hanya saja, apakah di saat kita menapaki kaki kita dimanapun kita berada, tapakan kaki kita itu penuh dengan kemuliaan Tuhan atau tidak? Saudara yang saya kasihkan Tuhan, dosa memisahkan manusia dari Allah. Dosa menyebabkan manusia menjadi najis. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan menyebabkan hidup manusia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di saat manusia disentuh Tuhan, manusia akan menikmati berjumpa dengan Tuhan, dan tentunya akan menjalani hidupnya dengan selalu mengumandangkan penyembahan yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita bersama-sama dimanapun kita berada, seorang yang berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita katakan seharusnya menghadirkan kemuliaan Tuhan. Jadi dimanapun saudara berada, mari hadirkan kemuliaan Tuhan. Karena inilah yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Hadirkan kemuliaan Tuhan. Hadirkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, hadirkan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan melalui Nabi Yesaya, kami boleh dapat menyadari, supaya kami akhirnya melihat apakah kami umat Tuhan yang sungguh-sungguh merasakan kemuliaan Tuhan. Yesaya melihat Tuhan, Yesaya berjumpa dengan Tuhan, Yesaya mengagungkan pujian kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seorang dengan yang lain. Seorang yang binasa, yang najis bibir, disentuh Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Tuhan itu juga terjadi atas kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang boleh ada di tempat ini,
supaya dimanapun kami berada, kami boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami ketika kami bersama-sama ada dengan teman-teman kami, melalui sikap hidup kami, tingkah laku kami, bahkan aspek kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun tapak kaki kami melangkah. Kami menghadirkan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena ada orang-orang yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Dan kami bisa menghadirkan kemuliaan Tuhan ketika Engkau hadir dalam hidup kami. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami, supaya dimanapun kami berada, hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami menghadirkan kemuliaan-Mu, sehingga bumi penuh dengan kemuliaan. Kuatkan, sanggupkan, mampukan dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami najis bibir, kami najis segala-galanya, tapi ketika Engkau sentuh kami, Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau, bibir kami boleh bisa menjadi berkat, karena Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan. Engkau
kemuliaan kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan Allah, kemuliaan-Mu penuh di bumi ini. Biar kami semua dipenuhi oleh kemuliaan-Mu, dan biar kami semua juga menghadirkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami, dan terima kasih ketika kami sudah ada di tempat ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, beban-beban hidup. Kiranya kehadiran-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Kami mampu melewati setiap tantangan kehidupan campur tangan-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau juga ada di Taman Safari Indonesia. Kami yakin dengan kehadiran-Mu, umat-umat-Mu yang menghadirkan kemuliaan-Mu di tempat ini akan membawa Taman Safari menjadi sebuah tempat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dari pimpinan yang tertinggi sampai kepada yang karyawan biasa, karyawan harian, Tuhan terus menumpang memberkati, supaya kami di antara mereka, kami menghadirkan kemuliaan. Mereka semua diberkati kekuatan dan kesehatan. Tujuan bahkan sasaran target yang ada, Aku akan membawa keberhasilan dan keberuntungan. Karena ada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini yang menghadirkan kemuliaan Tuhan di Taman Safari Indonesia. Engkau pasti akan memberkati pengunjung. Engkau pasti akan memberkati binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Bahkan setiap pertunjukan-pertunjukan, setiap show yang ada, permainan yang ada, menjadi berkat. Karena ada anak-anak Tuhan yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Ketika ada anak Tuhan menghadirkan bersama-sama dalam lingkup persaudaraan Baptis Fellowship, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Prigen, kami yakin ruangan ini dihadiri oleh-Mu. Kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan kami tempat ini boleh menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bangsa kami juga dipenuhi dengan pemulihan. COVID yang semakin meninggi, kami yakin Engkau juga menghadirkan pemulihan itu, karena ada anak-anak Tuhan yang merasakan kehadiran Tuhan. Umat Baptis Indonesia, Tuhan juga yang akan memberkati. Bahkan bersyukur ketika pada minggu ini ada teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Kiranya Engkau penuhi juga mereka dengan kehadiran dan penuh dengan kemuliaan. Ibu Sari Marwan, Ibu Yana, Jacqueline, Tuhan yang akan memberkati. Bahkan setiap aktivitas-aktivitas kami yang boleh kami kerjakan, kami lakukan dalam perjalanan pertumbuhan perjumpaan dengan Tuhan. Baik sore nanti ada saum safari, bahkan mungkin di kegiatan yang lain, Tuhan berkenan berkati kami. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya, ketika kami bersama-sama mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, ketika kami bersama-sama mohon berkat-Mu tercurah atas kami, di saat kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan berkat-Mu curahkan atas kami. Saudara sekalian, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tanganmu, mohonlah berkat-Nya tercurah atas hidupmu. Dia Allah yang Maha Besar yang ada di surga, memberkati saudara sekalian dengan berkat-berkat yang indah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, berkat yang terbaik tercurah atas hidupmu, diberikan keberuntungan, keberhasilan, dijauhkan malapetaka, mara bahaya, rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa apapun. Yesus hadir dalam hidupmu, menjadi berkat yang terbaik, sehingga pulanglah, bekerjalah, lakukanlah aktivitas sepanjang hari ini, diberkati Tuhan, dan saudara menjadi berkat dimanapun berada. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Bapak Ibu Saudara sekalian.